Jilid 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi tallahi abdullahi. Billahi tallahi abdullahi. Wa kafa billahi syahidan. Narullahil muqaddatu. Wa'budullaha wattaquhu. Wa qumu lillahi qanitina. Wattaqullaha rabbakum. La tusyrik billahi. Silhu syarat-syarat membacanya ada dua. Satu, dibaca menurut nama hurufnya. Dua, dibaca menurut tajwidnya. Billahi lafaz Allah dibaca sebab tallahi lafaz Allah dibaca sebab abdullahi lafaz Allah dibaca sebab inna a'tayna sudah bagus nek bareng-bareng. Kok umpama ora bareng-bareng ya mungkin ketok salah. Ternyata aku ya krungu sing maca salah. Jadi gini ya. Ketika tabi'i lagunya semuanya sama. Inna qalu inna ya wama begitu. Ketika tabi'i lagunya pada kabeh. Ketika jaiz sesuai dengan lagu yang ada. Ini tadi yang saya maksudkan ada yang salah itu ketika lagu di tabi'i. Bahasa saya masih koyok sakar PDW untuk yang tabi'i. Maka diperhatikan lagi. Inna atau ini itu atas. Kemudian yang bawah qalu inna ya, coba sobat perhatikan ya, saya ambil 3. Qalu inna ma'akum inna ila rabbina raghibuna ya ayyuhal muddatsiru, begitu dan selanjutnya. Dan ini betul-betul diperhatikan sehingga ketika Al-Quran ya sudah ya tetap seperti ini, terutama ketika taskhih harus bisa seperti ini ya tetap saya tetap ya banding no sih, menjadi ono sing dibanding no. Terakhir taskhih Gondang Legi mestinya 10 tapi ternyata kelebihan 1 yaitu 11. Dari anak 11 yang 1 kali duduk lulus itu 8. Kemudian yang 2 maju 2 kali,
yang tinggal satu, yang satu itu maju 3 kali. Berarti sing maju 3 kali itu hanya satu peserta. Teko Poco Kusumo ora usah tak critakno. Sebab pelakunya sampean. Begitu. Itu yang terakhir. Oh, masih ada yang terakhir dari Singosari ya, Singosari. Kemarin tanggal 6 Rioyo. Ya, tanggal 6 Rioyo. Sawal. Itu ya terpaksa minta tasbih. Tapi ya tak kandani. Kau nak tamu ya tak tinggal ya sampai sinau. Ya kalau kamu kau tasbih ternyata ya sehari nggak sampai sore banget bisa selesai. Sing 4 normal, yang 1 kurang. Ya kurang. Ya memang gini, tetap bagaimanapun dipengaruhi dengan latar belakang. Ya. Sebenarnya dari 5 ini, ya dari 5 ini, dari segi mondoknya, dari segi mengajarnya di bidang kitab, ini paling pintar. Tapi di bidang Al-Quran paling nggak pintar. Ya, maka kalau saya sering memberikan tuntunan atau arahan anak-anak, ya gini loh ya, kedua-duanya paling tidak mempunyai nilai 6, kedua-duanya. Ya, kedua-duanya itu Al-Quran dan kitab. Nilainya adalah nilai 6, berarti kedua-duanya lulus. Jangan sampai yang satu kitabnya itu sampai 9, tapi Quran hanya 5. Jadi kalau 5 ini gak sah. Jangan sampai terjadi. Atau ya sah tapi meragukan, jangan sampai itu terjadi. Begitu. Dan saya ingat kemarin ketika Lokman memberikan pengumuman, kayaknya kok ditawari syahadah dengan harga 15 gitu ya. Iya. Kemudian Lokman tak panggil, ojo larang-larang. Jadi ini pengumuman yang benar, ya, pengumuman yang benar. Jika menginginkan 2 syahadah, yang satu yang bu'a, yang satu mengikuti ittiba hari Kamis, berarti dapat 2 syahadah. Ya, stempel kedua-duanya saya bawa. Ya. Formatnya sudah saya kirim ke Lokman. Format membuat syahadah. Kalau salah satu berarti yang buat 10.000 satu. Ya wis ngono. Sebaiknya pakai foto ya, ada fotonya. Winginane nang ndi ya? Kok pinter malah. Oh, di Kecamatan Turen kan tidak salah. Nek fotonya bukan foto tempel. Langsung nak gini syahadah, ya, langsung cetak syahadah. Kok pinter. Tapi setelah itu saya ke Unisma, ittibaah persertanya 55, malah arek Unisma gak iso gak isi model ngono, tetep gak tempel. Poco Kusumo lah sakarep lah, buat tempel bahan sakarep. Jadi sakarpi ya mungkin langsung cetak, mungkin tempel, mungkin ora-ora. Ora-ora ya berarti gak ono. Wis gak ono. Oh, Masya Allah, tutu nok Turen malah. Nok kono lho, Pujiarjo lho, berarti endi? Sumber Tangkil, Kecamatan Tirtoyudo. Waduh, saling laut kalau bisa. Sandingi kan golongan Kristen. Tapi kok semangat banget. Iya malah nak kono. Kok pinter aku ini. Jadi pinter ya udah perkerom diso karo kota. Perkerom ini kenyataan.
Dah dibuka kitabnya. Jadi nanti ya sesuai itu berarti besok, berarti yang sampean terima adalah syahadah yang mu'ah ya. Terus Kemis yang diterima syahadah ittiba'ah. Tidak dua jasita itu tidak, ya dewi-dewi. Halaman 1 billahi tallahi abdullahi. Ini kalau membaca dengan bacaan yang utuh, tidak boleh sepotong-potong. Misalnya billahi bil dibaca mulai nggak boleh, harus billahi lafaz Allah dibaca tarkih, sebab lafaz Allah didahului, begitu dan selanjutnya. Maka seperti ini mengingatkan yang biasanya salah pada acara dzikir atau acara tahlil, yaitu pada astaghfirullahaladzim itu salah. Bisanya bener diwasolno astaghfirullahaladzim begitu. Mulane cara istighosah barang ngono wis sing apik ya. Diwasolno dime panjang. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, mesti nih. Saya kalau tahlil ketiga ini gak tak lagono. Jadi mau baca astagfirullah itu gak tak lagono, supaya tidak terjadi itu tadi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim begitu. Sebab kurawan salah. Sing ping pindho subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim begitu. Mulane versi tahlil yang mu'ah tak bisa. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Aman wis, jelas aman. Nah, kalau disambung enggak aman. Yang berikutnya dalam sholawat ya, sholatullahi malah lu gak oleh ini lafaz Allah dikekno malah. Sholatullahi malahat kawakib menurutku ya gak oleh. Pokoknya ini lafaz Allah gak oleh dipredeli begitu dan lain sebagainya. Dan sebenarnya seperti ini saya bukan karena qiraati dan yang bukan. Saya sejak di pondok bagian mensetsol lagu yang ono sing salah saya tulis marin tibaan tak panggil nang kantor tak kon lagono. Nek kapan rusak lagu ini jangan dipakai begitu. Iku biyen turun qiraati, bukan karena qiraati, karena memang saya tahu kitabnya, saya tahu lafaz Allah, lafaz Muhammad begitu ya. Ini sholawatan ini. Lafaz Allah, lafaz Muhammad itu betul-betul jangan sampai ada bacaan yang salah. Lanjut nomor 2 silhu sukhairon, itu nanti keterangan lengkap saya letakkan di bagian akhir. Halaman 3 tadi sudah saya terangkan, sampai kasih harokat, dikasih harokat sehingga membacanya dinamakan, bukan adalah. Halaman 4 ya, naik kof, sin dan kaf. Awas ya, ini jane gampang, tapi tetap tak terang no. Santri ini sampai cek masalah, anggaran ujian mesti masalah itu ya. Ayo tak wajah, jangan dirubah. Nun naik kof, sod, ain, sin, lam, kaf, mim. Dinamakan mad lazim harfi ya. Ojo disambung, tandane gak disambung tuh tidak ada suara dengung.
Ain, betul-betul nonnya tuh murni. Ain, dia salah. Sing nemen salah iki ngene yo sapa gurune kuwi ya. Ngene sing nemen salah. Nun qaf gak kuat. Sapa sing ngongkon ku ya sapa ngono. Kok isi ono ngono ae iki. Padahal kan jilid 4 sih. Jilid 4 ketemu mana jilid 5, jilid mana ketemu nang gone jilid 7. Lah ujian kok isi model kayak ngono iku. Ya. Atau mungkin paling tidak yang terjadi salah saya setelah saya piye wong tulisannya pisah kok iso disambung. Piye wong pisah tulisannya kok dibendung ngono iku. Halaman 5 naik pada alif lam ra dan toha. Halaman 6 naik alif lam mim ra dan alif lam mim sod. Halaman 8. Ini perlu saya menekankan keterangan bahwa dengung sehubungan dengan dengung dan bibir dan dengung ini yang 6 bibir harus rapat ya, rapat. 1 nun sukun atau tanwin bertemu mim ya. Alimun baro'ah mum yes. Nun sukun atau kok mim ya ya. Nun sukun bertemu min mimman ya. Min ya. Minman mimman ma'ak. Ini betul-betul mingkem. Yang kedua tadi baro alimum baro'ah, betul-betul mingkem. Yes. Saya ulang, nomor 1 nun sukun at-tanwin bertemu mim, nomor 2 nun sukun at-tanwin bertemu ba, nomor 3 mim sukun bertemu mim, nomor 4 mim sukun bertemu ba, nomor 5 dibalik, ba sukun bertemu mim, terakhir mim tasydid. Ini betul-betul mingkem, tidak ada perbedaan. Jadi umpama sampean dengar krungu keterangan, saya pun juga pernah dengar itu membaca mim sukun bertemu ba seperti ini tarmihim, ada keterangan seperti ini, jangan mingkem, jangan rapat, harus renggang. Jadi nek praktek ini tarmihim bihijab, gak oleh rapat. Iku keterangannya koyok-koyok megaya, ngerti megaya itu? Koyok-koyok ijen, koyok-koyok pinter dewi. Ternyata salah, itu kolnya doif itu. Saya pun juga kitab yang menerangkan kitab itu kol doif. Jadi kesimpulan tetap dibaca rapet semuanya. Tarmihim bihijaroh, kemudian mim ba'di, mim ba'd, begitu. Nah selain 6 iki ojo mingkem. Fufan fani fafna tuton tonin totna, begitu dan selanjutnya. Halaman 9, mim sukun bertemu ba dinamakan ikhfa syafawi. 10 takafnya dicoret, tinggal ba jildal rokof adalah huruf qalqalah, lamro adalah huruf. Halaman 11 atas, hum fiha, ini mulai idhar syafawi. Nama idhar syafawi sudah ada di sini, tapi sebenarnya bacaannya sudah diawali di jilid 3 halaman 19.
pokoknya ono yang kecil. Halaman 14 disempurnakan lagi di halaman 34. Kemudian sekarang halaman 11 nama Idhar Syafawi. Di bawah garis ada yang perlu dibenarkan. Di situ tertulis hamzah kha yang benar hamzah ha kha kho ain goin. Termasuk semuanya apa yang ada, termasuk nanti akan ketemu di jilid 7 yang membacanya seperti ini. Mim nun wawiyah kemudian bamim. Halaman 12 naik pada hamim. Halaman 13 mulai pengenalan tulis pegu. 14 15 naik pada tosin. 16 17 kemudian tadi sudah saya terangkan 18 19 20. Ini cara membacanya dua macam. Pertama dibaca sesuai dengan mad tabi'i, yang kedua dibaca sesuai dengan mad jaiz mufasil. Ada yang perlu sangat diperhatikan, yaitu halaman 9 bagian kiri baris 3. Halaman 19 kiri baris 3. Inna auhayna ilaika. Loh ini ikut telaten. Sesamanya ini pada mana? Ada di halaman 20 baris 2. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi. Nah, iki jagani arek sing nafasnya pendek-pendek. Enggak, jangan dipaksa. Ya, sekarang kira cukup bahwa garis 4 bertemu hamzah di lain kalimat dinamakan mad jaiz mufasil. 21 mad bertemu tasydid dinamakan ya 22 23 ya 23. Nah, ini biasanya lawan salahnya itu menentukan bacaan tabi'i pada falatihus suwar. Sebenarnya sama. Misalnya kita latih atau kita membuat rujukan surat Yasin. Misalnya wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Nah, iki mau ketemu telu. Sing siji wal Qur'an mad badal ala siro tabi'i, sama-sama ini satu alif. Maka ukuran ini sampai gunakan membaca ya sama dengan ala siro. Kemudian ia dikalikan 3 untuk membaca Yasin. Maka ketika membaca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Begitu dan selanjutnya. Pada suatu saat ada tahlilan yang diawali dari surat Yasin. Yang meninggal kiai pengurus NU. Berarti yang membaca tentunya dipilih sing pinter. Saat itu yang membaca anak saya, anak yang buah. Saya di belakang. Jadi awal tahlil saya duduk di belakang. Setelah tahlil makan-makan saya ke depan. Pertama kali yang
saya ingatkan sing tak jak ngomong ya sing maca surat Yasin salaman terus tak bisi Yasin kedawan nek maca nggih sing hati-hati dirungokno wong akeh sampeyan santriku yang buka dirungokno akeh begitu lho ngene iki nek kapan umpamane yang buka padha yang buane aku ya gelem ngelingno nek ora kan gak mungkin. Maka kiai yang sudah seperti itu maka akan salah yang sepanjang masa menurut dan dipercaya oleh masyarakat selalu disuguhi mulane ojo sembarangan sing tenanan sing apik Quran di atas segala-galanya harus kita junjung segala-galanya ya kita perhatikan. Terus ya lagi ya kan terus nanti aku kan ngurungokno ngono ya tutup cerewet tutup ngono ya. Bagus wajib jaise umpama kurang tak anggap didik ya. Ada lagi umpama kurang tak anggap didik yang membaca adalah hafid. Saat itu saya juga ikut duduk saya dibagai doa yang terakhir. Ya begitu ketika non sukun bertahu pakai iman itu gunanya non sukun bertahu sama sekali boleh dikatakan satu pun tidak ada yang benar membacanya ya gara-gara gak didenung no gimana mestinya syai'an ayyakula ngono iku denung ya ngono iku nek maca. Ini maksud saya cerita sama jangan sampai terjadi begitu. Maka setiap tasbih itu ada ayat-ayat yang ada hubungannya dengan non sukun bertemunya pasti itu ketemu. 23, 24. Wis saiki senang sing tenanan ya. Pas kayak mungkin sampai bulan September sampai bulan Agustus aku gak nerima mungkin iki sing tak terima iki namung ono siji ya. Fendi ya ngejak arek Kediri ngono tak kei tanggal 24 padahal tanggal 24 itu di tempat saya isu mono pelepasan TK awane gladi bersih begini kata Mang Tepe mono isi gelem naskah gede-gede aku tapi ya tak nih boleh kapan ono tamu ya kan isi aku nah ada rupanya kata gerobak jatuh kata digawe awan ono tas kayak gini ya 24 itu kan liane gak iso sebagai isi kabeh. Walau dolin sudah, ya, ini tadi sudah ya. Saya ingin lagu nih ya, lagu nih atas naik bagian kiri wal Qur'anil Majidi. Sekaligus tak elingno, ojo tuwa-tuwa kan durung wakaf ini. Wal Qur'anil Majidi. Lah nek maca-maca ji iki sampean padana karo Qur'an. Ya. Di akhir seperti ini cenderung diwaca dawa. Mesti ngene ya. Umpama gak dikontrol ngono golongan bacaan sembrono nek maca mesti ngene. Wal Qur'anil Majidi mesti ngono. Lah ngono ku salah sembrono. Sampean betul-betul diperhatekno wal Qur'anil Majidi wal Qur'an ukurane Qur'an wal Qur'anil Majidi naik Yasin baris ketiga naik baris keempat wal Qalami naik baris keenam Alif Lam Ra 23 24 wa ulul ilmi wau dianggap sebab lul wau dianggap sebab lul alif pertama dianggap
Sebab lul alif kedua dianggap dinamakan sebab, atau lul dinamakan sebab, yaitu di antara ini kehebatan Nyambua, tidak hanya membahas kalimat tapi membahas huruf per huruf. Ini di satu sisi angel bagi yang tidak kenal, tapi bagi yang sudah kenal gampang. Tentunya yang mengatakan gampang saya, kemudian saya sampai tak kayak tuntunan barang roh akhirnya yo mulai gampang. Iya mesti ngono. Selanjutnya 25 in kuntum. In kuntum ini yang diperhatikan dua baris dari bawah. Di situ ada keterangan ketika membaca dengung, lidah atau bibir ada di makhrajnya huruf yang sesudahnya nun. Contoh ING titik-titik K. Ini G-nya, huruf G-nya sampai buang. Sebab kalau G dipasang malih suaranya suara Jawa. Ini malih ngono. Ini tidak. Kita hanya bisa membedakan, harus bisa membedakan antara huruf Jawa Indonesia dengan Arab. Misalnya ta, sampai tulis ya tetap TA. Tapi ketika Indonesia membacanya ta, tahu, tempe, telur. Nah, kita biasa nih. Tapi ketika Arab tidak, an-amta, ta, an-amta. Mocornya beda, tulisannya podo. Orang konek kapan an-amta Arab terus tiga ini ringgi gak ngono. Membaca apa namanya perbedaannya dalam praktek membaca karena ada hamesnya. Maka di sini juga begitu. In kuntum tulisannya podo, tapi nanti beda dalam praktek membaca. Kemudian di sini lidah atau bibir pada posisi huruf yang mau dibaca. Huruf ikhfa jumlahnya 15, yang bisa dilihat mata hanya satu, yaitu fa. Gigi, dua gigi seri atas mengenai bibir bawah bagian dalam. Fa, fi, af, if, fa, fi. Fu, fa. Suaranya suara non, tapi lambe ini lambe fa. Fu, fa. Nah, apabila ini sudah bisa matang seperti itu, meskipun huruf yang lain seperti kaf ada di ujung ada di pangkal lidah, kof ada di pangkal lidah, kaf ada depannya sendiri, tetap bisa. Begitu dan selanjutnya. Ya, kami selesai untuk ikhfa. Halaman 25, kemudian 27 sama tanwin, 28 anak Buddha. Bawah garis ya, pembacanya tetap mem non bawiyah, bukan manwi, bukan ya. Anak Buddha ini itu gopi gunah non sukun bertemu nun. Aduh, tak terang non sekalian sekarang, nanti saya ulang kembali. Ini suaranya murni nun. Suaranya murni nun. Anak Buddha, tapi dengung. Maka berarti dengungnya tidak besar. Tidak besar. Kemudian nun halaman 29 murni mim. Suara nunnya nggak ada. Maka agak besar dan mingkem. Ya. Ma'iyah qaulum ma. Kemudian 30 dan 31 ini yang sering kami sampaikan, hati-hati. Ma'wajad ayyakula. Saking angeli ada kitab yang menerangkan ketika latihan membaca nun sukun bertemu wawu, nun sukun bertemu ya,
ini dengan menyumbat hidup. Nek kapan tengah-tengah membaca disumbat kok mati, berarti mau dengung. Nek kapan lanjut berarti nggak dengung. Misalnya mau jadi mau nah, mesti mati. Tapi nek kapan orang dengung mau aja tetap muni, sebabnya di dalam hidup nggak ada dengung. Metu kabeh begitu. Loh sampai ono kitab yang menerangkan seperti itu. Tentunya hidupnya dewi-dewi. Yes. Cukup kami kira halaman 32, 33. Yang bu'a, yang dibaca disertai suara non sukun berubah menjadi dinamakan sebab ini sampai 5 pertanyaan. Tetap bisa, tetap gampang karena cara menanyakan 1 langkah, tidak langsung 5. Ikram. Kemudian 34, 35 mirroh lagi non masuk roh, non berubah menjadi roh secara total, non sama sekali tidak ada. Begitu juga 36 lam, suara non tidak ada, semuanya masuk nih gini lam, milah. Nah, kemudian 40 bawah garis. Untuk yang depan kami kira sudah berulang-ulang, tinggal ba-nya saja. Ba adalah huruf atau iklab atau ikhfa syafawi. Iklab membayangkan sebelumnya ada non sukun atau tanwin. Ikhfa syafawi membayangkan sebelumnya ada sukun. Perlu dimengerti, nama iklab itu adalah nama pendek. Nama lengkapnya iklab bihunnah ma'al ikhfa. Iklab bihunnah ma'al ikhfa. Iklab merubah nun menjadi mim, merubah nun menjadi mim. Gunnah disertai bacaan dengung. Ikhfa bacaan yang tidak karuan idhar dan idghamnya. Jadi setengah-setengah, setengah idhar, setengah idgham. 41, 42 tadi belum yang atas. 40 atas belum. 40 yang atas ini mulai pengenalan idhar harfi dengan cara pertanyaan. Min dibaca, tak boleh dibaca, dinamakan sebab bacaan-bacaan seperti ini betul-betul sampai paham karena nanti di jilid Al-Quran ketemu. Nah, tentunya lebih sulit karena di jilid ini dengan pertanyaan, guru takon, murid menjawab. Tapi nanti kalau di Al-Quran menerangkan sendiri, ya, maka besok akan tahu menerangkan sendiri. Yang mungkin saya kasih keterangan dasar, ada tajwid dasar dan ada tajwid menengah. Selanjutnya 42, 43. 42 non sukun atau tanwin bertemu hamzah ha kha kho ain ghain lam ro tidak boleh dengung. 43-nya non sukun atau tanwin bertemu hamzah ha kha kho ain ghain lam ro harus coba sampai perhatikan. Berarti tadi keterangan yang silam saya ulang kembali. Berarti sing dengung ono 20, sing gak dengung ono 8. Sing gak dengung ono 8, sing dengung ono 20. Tak disikno teko iklab dhisik sing ijen. Mim ini nunnya, nun sukunnya murni berubah menjadi mim. Berarti sama sekali tidak ada suara nun. Sekali lagi mim ba'di. Kemudian idgham bi gunnah tidak sama satu dengan yang lain, ya. Seperti yang nun bertemu nun, murni nun. Min naris samum, min naris samum. Yang non sukun bertemu mim,
Ya, ini murni mim. Mama iya. Es. Non sukun bertemu wawu atau ya? Mau wajadna. Ya, suaranya betul-betul dengung. Mayangkulu, berarti nggak ada suara mim, nggak ada, tapi nunnya tetap ada. Jadi ini jenenge sifat nun. Nun yang mempunyai sifat gunnah, sifat dengung itu tetap tidak boleh hilang. Maka barangkali perlu saya perjelas. Nek kapan arek cilik dolenan nika sing dadi siji sing digoleki akeh. Ngono kok gak iso njawab, gak tau dadi arek cilik ta. Nggih. Lah nek kapan iki enggak sing digoleki siji sing goleki wong akeh. Nah, contohnya nih, ketika mau wajadna, ini bagi saya ngerti kalau non itu masuk di wawu dan saya bisa menemukan, sehingga ketika membaca mau wajadna wis sing nomor loro ngerti nek kapan non nang wawu tapi tidak bisa menemukan, ngerti nek kapan iku jenenge idgham bi gunnah tapi gak iso menemukan, sehingga membacanya ya mau wajadna begitu, gak iso. Ya. Terus sing nomor 3 malah sama sekali orang ngerti, sing diarani idgham bi gunnah gak ngerti, malah diwaca man wajadna malah ngono begitu. Ya sudah, berarti sudah ketemu 4. Sekarang untuk 15 ya, 15 saya bagi 3. Yang 2 namanya ikhfa hakiki bi gunnah adna ya, maka dengungnya besar 2 huruf, yaitu kof kukeng. Kemudian ambil yang nomor 3, ikhfa-nya a'la, dengungnya dikit, yaitu tok delta tutong. Tidak murni nun, sekalipun itu adna a'la tidak murni nun, tetap dengungnya harus ikhfa-nya harus tampak tutong tutong. Nah, sing tengah sak liyane 5 iki jenenge awsat, imbang antaranya dengung dan antaranya ikhfa-nya. Wis tak globalno ae. Tak waca mulai sing gedhe dhewe, tengah, kemudian ngisor. Ka iki dengungnya paling akeh. Kemudian tengah kemudian paling isor dewe nah, iki iso persis nek kapan dilatih berulang-ulang dan betul-betul seperti sampean yang membaca ini yo hati-hati. Kemudian ketika anak santri membaca sampean harus waspada betul. Itu semuanya ya. Wes tak global semuanya. Dengung ini semuanya adalah minimal 1 alif. In kuntum shadiqin misalnya, itu gak benar. Sebab perbandingannya harus paling tidak sama dengan coba ya. In kuntum shadiqin, kan berarti tidak. Tapi kalau in kuntum shadiqin, nah ini berarti dengungnya imbang dengan Atau mungkin gini, jika dengung dengan matopi ini imbang sama, itu benar. Jika dengungnya lebih banyak juga benar. Tapi kalau dengungnya lebih sedikit daripada yang nama topi itu jelas salah. Maka nanti di dalam latihan bab makharijul huruf amma, imma, umma, begitu dan selanjutnya. Dah 44 dulu. Mim sukun bertemu saya mbak mim tidak boleh dengung. 45 mulai dari
yang atas tentang lagu sing dinaikno kandalika dengan dikru. Selain itu datar semuanya termasuk Fatihus Suwar. Di bawah garis hamzah ha kha kha ain ghain adalah huruf idhar, ro lam adalah huruf ini jangan bamim, dipisah. Ba adalah huruf iqlab atau mim adalah huruf, kemudian bajim dal tokof, bajim dal tokof kolkolah, takafnya dicoret, nggak usah dibaca. Selesai jilid 4 materi hafalannya. Oh, saya kurang ya. Sedikit rahasia bacaan. Kenapa non sukun atau tanwin bertemu huruf khalqi kok tidak dengung? Karena makhrajnya berjauhan. Nun ada di ujung lidah, khalqi ada di tenggorokan. Karena jauh tidak mungkin dengung. Nek dengung berarti irungi sing bermasalah. Sing nomor loro non sukun bertemu huruf yamawu. Karena itu berdekatan. Coba bisa dilihat pada cover, ya. Itu jim shin ya. Ya ini dengan non dekat. Kemudian di situ ada wawu bamim ujung lidah. Nah, wawu ini agak dekat dibanding nun, dengan nun dibanding baknya. Maka karena berdekatan dibaca dengung. Mau wajadna man yaqul. Jadi idgham dan dengung. Kenapa idgham bila gunnah tidak dengung? Karena sangat berdekatan. Sama dulu pada cover iso nun kanan kiri lam ro millo millah supaya sempurna dengungnya. Kemudian saya loncat dulu ke ikhfa, bukan ke iklab. Kenapa nun sukun bertemu huruf ikhfa kok tidak idhar, tidak idgham? Karena huruf ikhfa ini dianggap jauh, tapi tidak seperti jauhnya nun sukun bertemu huruf khalqi. Juga dikatakan dekat, tapi tidak seperti dekatnya non sukun bertemu wawu atau ya, setengah-setengah. Maka bacaan ikhfa adalah bacaan yang setengah idhar, setengah idgham. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan pada lafaz minkum. Ya, minkum pada halaman 19. 19. Aku gak nyeritakno sing panduane lawas. Aku wis lali nomor piro nih lali. Yang cetakannya baru minkum. Coba itu dibanding. Di situ maksud saya adalah bandingan. Titik loro itu bandingan. Dibanding an'amta. Di satu sisi sama-sama minkum nunnya tidak idgham, an'amta nunnya juga tidak idgham. Di satu sisi beda. Min dengung, an tidak. Nah, kemudian kita bandingkan ikhfa dengan idgham bi gunnah. Kita cari dulu kesamaan. Min dengung, mau dengung, podo dengungi. Mulane nek kapan wawu nun sukun berwawu gak dengung, berarti nyalai aturan. Soalnya kudu dengung koyok ikhfa. Di satu sisi beda. Minkum nunnya tidak idgham. Mau wajadna nunnya idgham. Dan sekarang iklab. Bayangan iklab ada dua bayangan pertanyaan. Yang pertama, kenapa non sukun domba kok tidak diidghamkan? Jawabannya tidak memenuhi syarat idgham. Karena syarat idgham harus sama atau berdekatan makhraj. Ba dengan nun ini berjauhan. Meskipun ba koncone wawu, tapi wawu dianggap dekat, ba dianggap jauh. Kenapa tidak ditetapkan nun saja, kok diganti dengan mim? Karena sulitnya mengucapkan nun sukun diiringi mengatupkan bibir untuk membaca ba. Jadi umumnya tetap nun, nek maca maling ini min ba min ngono ku angel. Maka ketika diganti dengan mim sudah jadi mim
ba'di. Nah, ilmu-ilmu sing kaya ngene iki dhisik Qur'ane, dudu dhisik ilmune. Qur'ane ditulis seperti itu, maka ilmunya menerangkan tentang harus dibaca demikian begitu. Berarti ya apa-apa sumber ilmu itu mau teko Al-Qur'an jenenge. Dah, kalau kita lanjutkan idgham di situ bigunnah. Ada bigunnah hurufnya ya nun mim wawu, bila gunnah hurufnya lam ro. Demikianlah menurut Imam Hafiz dari Imam Asim, yaitu imam kita. Maka dengan demikian idgham bigunnah ada namanya yang tam, yaitu mim sukun bertemu mim dan nun, nun sukun bertemu mim dan nun, kemudian yang nakis ketika bertemu ya wawu. Jadi mau wajadna ngono iku diarani idgham bigunnah nakis. Lah mimman atau minna risamum iku jenenge idgham bigunnah tam. Perbandingan keterangan idgham dibagi dua, bigunnah hanya nun dan mim, bila gunnah di samping ya wa, di samping lam ro memasukkan ya dan wawu. Demikian menurut Imam Khalaf dari Imam Hamzah. Maka menurut Imam Khalaf dari Imam Hamzah misalnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ngono ku bener. Wah ning ngono melok Imam Hamzah kangelan, sebab Imam Hamzah tidak ada idhar halki, semuanya jadi sakta. Man amana billahi wal yaumil akhir wa hum yanhaunaan huwayan mandekabe kangelan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tidak ada hamzah sukun. Hamzah sukun menjadi matobi'i. Maka di dalam bahasa Arab itu ada ros, itu dari roksun, hamzahnya berubah menjadi alif. Bir ali itu dari bitrun aliyun, bitru aliyin, disingkat menjadi bir ali. Aku ya sempat bingung bir, apa bir ini? Bir itu bitrun. Iki teko bacaane sopo. Saat itu saya belum paham 97, saya belum bisa membedakan antara seperti ini, karena saya bisa menerangkan seperti ini ketika di Yabu'ah 97 saya haji masih tukiroati, jadi pandangan ilmu Al-Qur'annya belum begitu luasnya ketika sudah di Yabu'ah ini. Terakhir Fawatihus Suwar, ya. Cara membacanya ada dua. Satu dibaca menurut nama hurufnya. Artinya misalnya ya, misalnya ha, misalnya mim. Bukan kama begitu loh maksudnya. Bukan alamaro, bukan. Ya, bukan begitu. Ya. Mungkin sekarang tidak. Saya menjadi pelakunya. Tahun 93 saya ngisi di Batu. Ya, ketika membaca tiga pembaca nek maca ngono kabeh kama dan selanjutnya, ketika ada pembaca yang keempat tak ndek paling podo ae aku saat itu. Nah, sekarang insya Allah ya serawono. Nomor 2 dibaca menurut tajwidnya. Di dalam ilmu tajwid membaca Fathul Sikar ada 3 pokok yang diperhatikan. Yang pertama adalah dalam segi panjang, pendek, atau panjang yang tidak terlalu panjang. Alif nggak ada suara panjang sama sekali. Yang perlu diperhatikan adalah hembusnya fa. Alif, la, es. Kemudian yang nomor 2, rangkaian hayatoharo 5 ini dibaca matobi'i 1 alif. Yang 8 nakoso asalukum ini dibaca 3 alif. Maka ditentukan betul. Ya, contoh misalnya
yang harus diwaspadai dari bacaan ini. Alif lam mim shad. Muni lam mim sampai sok telu iki kudu padha. Maka carane sing kudu diganti-ganti sing pertama itu aja kedawan. Nek pertama kedawan, kedua ketiga gak kumanan. Alif lam mim shad. Wis masalah, pasti itu. Pokok pertama didawan. Mulane pertama aja dawa-dawa. Nah, itu dari segi panjang. Kemudian dari segi tajwid kedua yaitu mengenai dengung, ikhfa, gunnah, idhar. Nama tidak ada, tapi masuk. Seperti mimro itu kalau diberi nama idhar halki, idhar syafawi, tapi nama tidak masuk. Nama yang ada di Fawatihus Suwar satu adalah lam, dibaca dinamakan sebab mim dibaca dinamakan sebab ro dibaca dinamakan sebab namanya Fatihus Suwar telu iki tok lazim harfi musaqqal, lazim harfi mukhaffaf, tabi'i harfi. Tapi yang lain tidak punya nama tapi punya jasa. Ya, seperti ain sin itu namanya ikhfa. Lengkapnya ikhfa hakiki biwunnah ausat. Wis gak ngerti gak apa-apa wis. Ya. Begitu juga mimro tadi. Tapi prakteknya harus ada. Yes. Kemudian tidak boleh ada suara putus kecuali darurat. Maka sesuai dengan yang saya tulis cukup saya contohkan 4. Yang pertama alif lam mim ro. Yes. Ya. Sebenarnya ini dengan bawahnya itu sama, bedanya sedikit atau beda tipis. Yang ro itu 1 alif, yang shad itu 3 alif. Mengenai bacaannya sama, ya. Ini kasus sering terjadi berbeda ketika ketika taskhih. Alif lam mim shad. Sini dari segi idhar paling banyak. Kemudian yang dengung ai bukan i ya, ai jadi melambung. Ai sin qaf mungkin tidak terlalu sebab ini kalau dihitung gerak 22 gerak. Yang 24 yaitu kaf ha ya ain. Kaf ha shad. Karena 24 dan panjangnya tidak boleh dikurangi, harus 3 alif karena memang itu kesepakatannya ulama 7. Maka apabila bagi anak yang nafasnya tidak panjang boleh nafas dengan halus. Kaf ha ya ain shad. Dari ya ke ain ini bisa nafas halus. Nah kasar nggak oleh. Kaf ha ya ain shad nggak oleh. Kudu diwurui apa bisanya halus begitu. Karena sebenarnya nggak boleh darurat. Kami kira selesai jilid 4. Sekarang materi hafalannya. Surat Al-Fil
5 ayatnya sudah rumus lagu. Surat Al-Humazah 9 sama dengan An-Nas. Surat Al-Asr sudah saya terangkan. Hadisnya yang atas keindahan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Yang kedua takwa, ittaqillah haitsuma kunta. Bacaan tasyahud awal saya ingatkan ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, lagunya naik, dan ketika tahiyat betulan sampai betul-betul ingat kepada Rasul, seakan-akan Rasulullah ada di hadapan saya. Assalamu alayna turun, asyhadu an la ilaha turun, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu naik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian halaman 18 tertulis bacaan tasyahud akhir begitu. Yang benar tasyahud akhir ditambah supaya enggak kepanjangan, bacaan dicoret. Naik pada kama sholaita, kemudian wa ala ali sayyidina Muhammad, dan wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Fil alamin ikut depan. Doa keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, mestinya ada wawunya ini, wala haula wala quwata illa billah. Tapi ada yang tetap seperti ini karena tidak sama dengan subhanallah. Coba ya, yang subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini satu dengan yang lain ada rangkaiannya. Subhanallah walhamdulillah tasbih dan hamdalah. Tapi ini memang beda. Yang satu menerangkan bismillah. Bismillah dengan tawakal ini berbeda. Tawakal dengan la haula ini juga berbeda. Jadi gini, ada yang menambah wawu beralasan ini disamakan dengan subhanallah walhamdulillah. Kemudian di sini tidak pakai wawu, itu menggunakan keterangan berbeda, tidak sama dengan subhanallah walhamdulillah begitu. Kesimpulan sing apik gak dikei wawu, sing apik. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini sangat penting. Barang siapa keluar rumah membaca ini, maka disambut oleh malaikat qad hudita wa muqita wa kufita. Sampai telah mendapatkan hidayah dari Allah. Keluar dari rumah, bibir saya membaca, sampai membaca ini, maka sampai akan dilindungi oleh Allah mulai dari keluar rumah sampai masuk rumah kembali selamat. Dan sampai akan diberi rezeki yang cukup. Ketika itu anak-anak setan yang mendengar kumpul sama anak setan yang sekaligus ada senior setan, ada setan senior. Sampai tidak mungkin bisa mencelakakan orang itu, karena orang itu telah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dari anak setan tanya, kemudian saya garap siapa? Senior setan, setan senior ngomong, lu akeh sing gak moco, masih seragam ngono gak moco, mau nek kapan metu teko omah. Wis iku garapen. Cocok tah? Doa maaf. Di sini yang kurang tepat adalah wa 'alallahi rabbana, itu fathah sebenarnya. Rabbana tawakkalna, maka di dalam terjemah ditambah kepada dan hanya kepada Allah, wahai Tuhan kami berserah diri. Itu ditambah seperti itu. Nah,
Yang paling penting ini sama lihat di dalam buku fasolatan yang di sana saya tulis lengkap. Jadi ini sebenarnya doa ini dibaca sebelum masuk rumah. Pertama adalah tauban laka ya Rabbana wa abala yuwatiru hamba. Itu di luar rumah. Kemudian ditambah Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi. Kemudian ini nomor 3. Setelah itu salam. Jika ada yang jawab maka salam normal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak ada yang menjawab maka membaca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian membaca Fatihah, ayat kursi dan surat Al-Ikhlas 3 kali. Barang siapa masuk rumah membaca surat Al-Ikhlas tidak akan kekurangan rezeki. Jika membacanya 1 kali hanya memberkahi kepada dirinya sendiri. Jika membacanya 2 kali maka bacaan yang kedua akan manfaati memberkahi ninggone anak dan keluarga dan anak-anaknya. Jika membacanya 3 kali akan memberkahi kepada tetangganya. Dan itu dibuktikan oleh sahabat Rasul. Nah, barang siapa masuk rumah membaca ayat kursi maka akan harmonis di dalam rumah tangganya. Nah, sing paling api itu adalah ketika mau keluar juga sholat qobliyah keluar rumah, namanya ya khurujul manzil. Ya, ada di buku fasolatan, ora usah digolek misalnya. Ya. Kemudian masuk rumah diarani sholat dukhulul manzil. Untuk masuk rumah rakaat pertama ayat kursi dan Rabbi adkhilni, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Berarti sudah masuk semuanya di sini. Nah, kemudian berdoa alhamdulillahilladzi khalaqani wa awani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Maka sesuai dengan doa ini maka akan diberi tempat, yaitu rumah. Meski umpama sekarang masih numpang orang tuanya sendiri atau mungkin mertua, maka kapan-kapan dikasih rumah sendiri. Jika sekarang kurang layak akan diberi yang lebih layak, begitu dan selanjutnya. Pokok rajin membaca doa ini. Kemudian doa naik kendaraan. Selanjutnya makhorijul huruf, mulai dari nomor 12 sampai nomor 16 dulu ya, keterangan saya. Itu dibaca seperti tadi semuanya, ora usah tak baleni. Untuk nomor 17 ini tertulis 1 tapi contohnya 2, maka kesimpulan di nomor 17 ini ada A ada B ya. Sampai rumah nonton aja, ora usah melok muni ya. Makhorijul huruf menurut Imam Khalil ada 17. Nomor 17 rongga pangkal hidup dalam kurung khaysyum menjadi makhrajnya huruf gunnah, yakni mim nun. Contoh yang tasydid, contoh yang sukun, am im caranya betul-betul tekan dulu ya, tekan dulu sehingga ketiga-tiganya nanti sama. Am im bam bim bum tam tim tum, begitu dan selanjutnya. Habis kemudian nun. Bismillahirrahmanirrahim. An in ban bin bun tan tin
berarti 17A. Kemudian disambung 17B. Berarti nek kapan digawe gaji harian, berarti yo 17 ping pindho 2 pekan, nggak sepisan. Ya, karena apa? Terutama yang nomor 2 ini panjang. Ya, diulang lagi. Makharijul huruf menurut Imam Khalil ada 17. Nomor 17 rongga pangkal hidup dalam kurung khaisyum menjadi makhrajnya huruf gunnah, yakni mim nun. Contoh yang tasydid amma, imma, umma. Ganti naik. Jadi nek kapan umpamane gantian iki sak huruf. Bamma, bimma, bumma, tamma, timma, tumma, samma, zimma, summa. Loncat. Wamma, wimma, wumma, namma, nimma, numma, hamma, himma, humma, yamma, imma, yumma. Begitu bismillah, kemudian ana dan selanjutnya. Berakhirnya makhrajul huruf jilid 4. Saya nyatakan selesai, mudah-mudahan bisa difaham, dimengerti, dipraktekkan, jadi ilmu manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.